Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, seperti yang saya bilang bahwasanya yang kemarin akan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan mengingat hasil CPI adalah naik. Kalau hasil CPI naik itu berarti Bitcoin akan turun. Tapi kalau Bitcoin itu akan turun, Bitcoin akan mengakumulatifkan harganya ke atas terlebih dahulu supaya terjadi likuidasi yang cukup besar di tembok beli. Nah, kemarin itu Bitcoin itu berhasil menyentuh hampir ATH lagi ya, atau sekitar 122 ribuan. Oke, dan setelah itu reversal ke bawah, breakdown sampai ke 118.000 pas nih, 118.000 pas. Berita hari ini tuh ada semacam dua berita yang mungkin sebagai plot tapi saya juga aneh nih. Ini kenapa nih? Ini asumsi saya aja. Di kurang lebih jam 2 malam kemarin ya. Ini nih ya, kurang lebih sekitar jam 2 malam. Nah, ini jam 2 malam ya. Jam 2 malam ini nih di area 119.511. Oke. Itu terjadi sebenarnya harusnya secara teknis good news ya, karena ada pengumuman dari pihak Amerika Serikat bahwasanya tarif dagang yang Cina yang harusnya berlaku di tanggal 12-nya itu ditunda selama 90 hari. Tapi entah kenapa publik Wall Street ataupun para whales di seluruh dunia itu merespon negatif. Harusnya kalau secara kasat mata kemarin-kemarin itu kita belajar, penundaan tarif dagang itu termasuk good news karena tarif dagang yang terjadi itu belum terrealisasi yang terkenakan pajak yang cukup tinggi itu tadi atau ratusan persen tadi. Harusnya itu good news, tapi tiba-tiba direspon negatif oleh publik sehingga langsung instant dump ke area ini ya, ke 118.650, koreksi sedikit langsung ke instant dump lagi ke area sekitar 118.000 atau hampir kepala 117.000. Itu seharusnya berita good news. Lalu ada juga berita good news lainnya, yaitu kepala BLS itu sudah diganti sama orangnya Donald Trump yang bernama EJ Antoni ya, kita sebut Antoni. Nah, si Antoni ini itu sebenarnya orangnya Donald Trump. Jadi kalau kita asumsikan dari 11 petinggi yang menentukan tarif suku bunga itu ada 3 orang Trump ya, walaupun secara jumlah Trump ini masih kalah dengan orangnya Powell. Powell ini ngotot untuk tidak menurunkan atau tidak merubah suku bunga, alias netral, sedangkan Trump harus turun suku bunganya ya, mungkin supaya Bitcoin naik atau apapun itu. Nah, anehnya dua good news ini kok malah tambah reversal gitu kan, kok tambah reversal. Ini saya hubungkan dengan suatu kondisi tanggal 15 nanti ya. Di tanggal 15 nanti itu sebenarnya kan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Nah, cuma saya ada asumsi lain, jangan-jangan hasilnya ini sudah bisa dibaca oleh para petinggi atau para pihak Wall Street yang sudah tahu bocoran-bocoran apa yang terjadi di tanggal 15 itu nanti. Kalau saya tuh curiganya begini ya. Amerika Serikat itu sebenarnya ngotot ya. Ngotot bukan ngomong secara biasa ya, tapi ngotot banget untuk ngajak Ukraine berada di dalam pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump.
Nah, itu. Tetapi di sisi lain, pihak Rusia atau Vladimir Putin menganggap bahwasanya itu adalah sebuah penghinaan. Karena notabene kan Amerika Serikat yang ngajakin gitu loh. Amerika Serikat yang ngajakin, harusnya Amerika Serikat itu menghargai tamu undangannya, yaitu pihak Rusia atau pihak Vladimir Putin itu tadi ya. Kalau misalkan Putin bilang nggak mau ada Ukraine, harusnya nggak ada Ukraine. Cuma karena memang itu pertemuannya ada di Alaska ya, yang dimana itu notabene adalah markasnya Amerika Serikat atau wilayahnya Amerika Serikat, bisa jadi Ukraine ini didatangkan dengan tanpa sepengetahuan Rusia. Nah, ini bisa memicu lagi bahwasanya tapi nggak tahu ya prosesnya. Tapi kalau asumsi saya, itu bisa memicu Rusia untuk naik darah sehingga membatalkan beberapa perjanjian nanti di tanggal 15. Jangan-jangan dam ini terjadi karena sebenarnya publik atau Wall Street, pihak level atas atau level tinggi, itu sudah tahu hasil tanggal 15. Kalau untuk tanggal 15 ini nggak mungkin ditunda ya, seperti yang lain-lain nggak mungkin. Pasti bakal ada sebuah keputusan yang cukup menghebohkan dunia nanti tanggal 15, oke? Tapi kita tidak terlalu jauh-jauh untuk ke tanggal 15, karena sekarang tanggal 12 ya, masih 3 hari lagi. Kita untuk ke CPI aja. Nah, ini nanti akan saya kasih websitenya untuk kalian buka. Ini website yang mungkin cukup kredibel ya, dibandingkan website-website yang lain. Nah, ini saya klik di bawah. Nanti kalian refresh aja di sekitar 19.30 WIB. Untuk WIT dan Vita silahkan kalian konversi sendiri. Sekali lagi, untuk WIB 19.30 nanti, oke? Setengah 8 malam nanti kalian refresh aja. Setelah mendekati ini ya 19.28 atau 19.27, kalian pantengin aja. Jika hasil aktualnya sesuai dengan forecast 2,8%, maka dalam hitungan detik itu Bitcoin pasti langsung akan dump, oke? Jika forecastnya lebih besar lagi atau 2,9% atau bahkan 3%, itu pasti dump lebih parah. Kalian bisa take profit 5% aja setiap 0,1%-nya ya. Misalkan contoh, forecastnya 2,8%, tiba-tiba actualnya 2,8%. Kalian boleh menggunakan leverage 5 short, take profit 5% sampai 6% aja, udah cukup. Tapi kalau hasil forecastnya 2,8 tapi actualnya adalah 2,9%, kalian boleh take profit lebih dari 5% alias 10%. Kalau actualnya adalah 2,9%. Kalau tiba-tiba actualnya tiba-tiba di luar nalar kita 3,1% gitu kan, boleh kita take profit 15 sampai 20% karena itu pasti dump parah. Cuma jika hal yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah, yaitu forecast berketerbalikan dengan actual terjadi. Contoh, forecastnya 2,8%, tiba-tiba actualnya adalah 2,7% atau bahkan 2,6%. Sudah bisa dipastikan Bitcoin akan bullish. Jadi untuk kali ini saya tidak akan mendahului takdir. Forecastnya memang 2,8%, tapi tidak ada salahnya kalian untuk nanti jam setengah 8 malam terus merefresh website ini. Jika hasilnya adalah naik atau sesuai dengan forecast, patokannya dari mana bang? Ini nih jadi previousnya 2,7%. Jika actualnya lebih besar dari 2,7%, berapapun itu kalian boleh open posisi short. Tapi jika actualnya lebih rendah daripada previous, misalkan di sini 2,7%, tiba-tiba actualnya 2,6 atau 2,5, kalian langsung ambil open posisi long. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak boleh di hold secara jangka panjang. Karena CPI ini bersifat flash ya, bersifat flash. Itu bisa terjadi dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Nggak usah kita nunggu 1 jam, 30 menit aja. Jadi sekali lagi, CPI itu bersifat flash. Kalau misalkan tiba-tiba kalian open posisi short Bitcoin dump, itu flash aja 30 sampai 1 jam itu cukup, nggak boleh di hold. Kalau kalian di hold, tanggung sendiri akibatnya. Sekali lagi kayak gitu ya, walaupun misalkan nanti dump atau pump, intinya nggak boleh di hold karena itu CPI biasanya bersifat flash. Bahkan nanti kalau memang terlalu dalam pump atau dumpnya, mungkin saya akan ambil open posisi reversal. Contoh, misalkan nanti actualnya tiba-tiba Bitcoin dump, oke, saya ambil open posisi short. Setelah kurang lebih 1 jam, saya tunggu dia mulai reversal, saya akan ambil open posisi long. Begitu pula sebaliknya. Cuma itu another level ya, yang benar-benar pasti, karena itu tidak pasti. Yang benar-benar pasti adalah ketika hasilnya naik Bitcoin dump, kalau hasilnya turun Bitcoin pump. Itu udah pasti. Ini bukan semacam analisis atau apapun, tapi ini adalah hal mutlak karena CPI ini berkaitan dengan S&P, berkaitan dengan Bitcoin langsung, karena ya nggak tahu lah Bitcoin ini desentralisasi atau sentralisasi, saya nggak tahu lah. Oke, gitu ya. Jadi intinya di video ini ada 2 good news. Yang pertama tentang penundaan tarif dagang 90 hari Cina Amerika Serikat. Yang kedua adalah penggantian kepala BLS, yang dimana itu adalah orang Trump harusnya menjadi kucus tapi tiba-tiba breakdown. Yang saya takutkan adalah asumsinya tanggal 15 itu sudah ada gitu bahwasanya pihak Rusia tidak menerima sikap USA atas dasar menghadirkan Ukraine. Itu sih prediksi saya nanti di pertemuan tanggal 15. Oke?
Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.